memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan, karena Tuhan memberikan kami waktu untuk kami datang kepada-Mu Bapa. Ampuni Tuhan Yesus setiap hati kami, ampuni diri kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah berdosa Bapa, melalui tingkah laku kami, melalui tutur kata kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dilayakkan untuk kami datang kepada-Mu. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah Roh-Mu berkarya di dalam hati kami, dan kami boleh berkonsentrasi Tuhan di dalam kami memuji-Mu. Haleluya Yesusku. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini boleh ambil bagian. Mereka yang bertugas, Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Tuhan akan memberkati supaya kami semua boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memuji-Mu Bapa, dan kami siap untuk bersyafaat pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan menyimak beberapa pengumuman yang ada dalam minggu ini. Untuk petugas mimbar, Rabu, jam doa Rabu, pengkhotbah Bapak Yohanes Sarjono, pemimpin acara Ibu Ati Aris, pemain musik Saudara Aye. Untuk petugas Jumat Agung tanggal 15 April 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Timbul Lohono STH, pembawa acara Ibu Esther, singer Bapak Roli Putranto dan Saudari Melody. Kemudian untuk pemain musiknya Saudari Catherine. Kemudian untuk sound systemnya Bapak Ari Murdianto dan Bapak Roli. Pengukur suhu Ibu Ani Waluyo. Kemudian untuk cabang Birin Bapak Wahyudi. Jumat Agung akan dimulai jam 6 pagi dan ibadahnya hanya sekali saja. Kemudian untuk petugas mimbar Paskah Minggu tanggal 17 April, pengkhotbah Bapak Timbul Lohono, pemimpin acara Ibu Karin Eka Tinesa, singer Saudari Dinda dan Saudari Rani. Kemudian untuk pemain musik Saudara Daniel Yoga, Saudara Afan, Saudara Agung dan Saudara Denis. Untuk sound system Saudara Arfi. Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun. Yang tanggal 11 ada Adik Gideon. Kemudian tanggal 13 April ada Saudara Evelyn Kaila Dewi Arianti. Kemudian Saudara Petra Agung Kristanto. Kemudian di tanggal yang ke-14 April ada Bapak Hendarto. Kemudian tanggal 15 April Saudara Abednego Arfi Yonarto. Pengumuman untuk Persekutuan Pria Baptis Indonesia hari Selasa tanggal 12 April jam 6 sore, tempat GBI Anugerah Penyampai Firman Tuhan Bapak Timbul Lohono mengundang untuk para kaum pria pada hari Selasa jam 6 sore, tempatnya di Gereja Anugerah. Mungkin itu saja. Ada doa fajar pada hari Sabtu tanggal 16 April jam 5 pagi di GBI Anugerah. Setelah Jumat Agung, setelah ibadah ada kerja bakti di GBI Anugerah. Silakan
Ibu Saudara yang mau mengikuti. Mungkin itu saja pengumuman dari gereja. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kepada Yesus biarlah kita senantiasa selalu bertumbuh di dalamnya, karena kasih Yesus sungguh melebihi impian yang termulia. Setiap hari biarlah kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kepada Yesus yang tepat kembali. Bersama-sama kita akan berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka doa.
Dan kami percaya setiap hari kami menikmati setiap mujizat-mujizat daripada Tuhan. Karena kami ada saat ini, itu karena mujizat yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jikalau saat ini kami diberi kesempatan untuk menaikkan setiap syafaat kami, kiranya Tuhan mendengar, menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap permohonan kami. Berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dengan segala situasi kondisi yang ada, itu semuanya boleh membuat kami semakin kagum, semakin hormat kepada Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan, meskipun di luar kendali kami, di luar pemikiran kami, namun kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya terjadi untuk kebaikan kami. Berilah hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami dalam memerintah bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terus diberkati Tuhan, diberikan kesejahteraan daripada Tuhan, diberikan roh yang takut akan Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa supaya mereka pun boleh menjadi terang kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk gereja ini, Tuhan juga akan memberkati dengan segala situasi kondisi yang ada, ekonomi daripada jemaat Tuhan, setiap usaha pekerjaan yang saat ini Tuhan percayakan pun Tuhan akan memberkati, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, jemaat akan semakin dicukupi dalam setiap keperluan kebutuhan yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa juga yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka akibat daripada sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Retno pasca operasi, Tuhan juga akan memberikan pemulihan kesehatan yang di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Wiwit yang saat ini masih lemah dalam pemulihan, juga Tuhan memberkati. Bapak Marto, Ibu Didi, demikian juga Ibu Subarjo, Ibu Uji Sihono, meskipun saat ini ada datang, tetapi semuanya kami kembalikan ke dalam kekuasaan-Mu. Kami mengucap syukur dalam kondisi sakit pun masih bersama-sama untuk beribadah. Berdoa untuk Ibu Samiono, Ibu, demikian juga jemaat-Mu yang lain yang saat ini tidak kami sebutkan. Tuhan juga akan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini masih dalam studi Tuhan, yang saat ini sudah mulai tatap muka, Tuhan juga akan memberkati. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga segala virus yang ada tidak dapat menyentuhnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih memerlukan uluran tangan kasih Tuhan, bergumul untuk teman hidup, bergumul untuk pekerjaan. Engkau tahu apa yang saat ini dirindukan, dan kami percaya Tuhan, dan kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Beri kami kesabaran, beri kami hati untuk mengasihi, untuk terus bersyukur dalam segala keadaan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja dalam aktivitasnya, segala hal yang dilakukan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, baik untuk ibadah minggu, pagi, sore, demikian juga untuk doa Rabu, doa Fajar. Dan saat ini kami mau memulai untuk KPW, kami mau memulai untuk sekolah minggu, kami mau memulai untuk kelas pemuritan. Tolonglah kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kebijaksanaan, dan terlebih daripada itu Tuhan, berikan kami motivasi yang kuat, sehingga kami rindu Tuhan, Tuhan pakai kami, seluruh jemaat Tuhan, untuk saling memuridkan, untuk saling menggembalakan, sehingga gereja ini akan mengalami pertumbuhan, gereja ini akan mengalami perkembangan, karena Tuhan taruh roh
untuk pemberitaan Injil itu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan Injil itu diam di dalam diri kami. Jangan biarkan Tuhan hati kami redup, roh kami redup, tetapi bakarlah kami, roh kami Tuhan, supaya terus menyala untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, untuk memuridkan, saling memuridkan, dan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa secara khusus buat juga untuk IMP yang saat ini kami rindukan. Kami terus berdoa memohon belas kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan, kami berdoa untuk GGBI, kami berdoa untuk setiap organ-organnya. Berikan hikmat kebijaksanaan, roh kelemah lembutan bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam melayani di tempat itu. Tuhan akan campur tangan, beri kegerakan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, ajari kami untuk duduk diam, ajari kami untuk memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan. Biarlah itu adalah dari hati Tuhan sendiri. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mau memulai KPW baru, KPW lagi. Meskipun ada misalnya KPW mana Karangjati ya, Karangjati nanti digabung dengan KPW yang ada di Gondolayu. Jadi perbatasannya nanti sungai itu, sungai Code ya, sungai Code yang ke sana jadi satu, nanti Terban dan KPW Timur. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri dalam KPW ini. Saya berharap melalui KPW nanti ada jiwa-jiwa yang baru, kita saling memuridkan, kita saling mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali, meskipun doa fajar kita masih 1 minggu sekali hari Sabtu, namun puji Tuhan semakin bertambah juga jiwa-jiwa yang mengikuti, dan dilanjutkan setiap hari Sabtu setelah doa fajar ada kerja bakti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat parkiran sudah bersih, itu karena berkat daripada PBI semua. BBI juga ya, BBI juga. Meskipun sebagian, ini puji Tuhan. Dan saking semangatnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saking semangatnya mereka merencanakan untuk besok hari Jumat itu setelah ibadah Jumat Agung akan membersihkan risplangnya itu mau dibersihkan, sehingga mau dicat lagi. Ben ketok ganteng Pak. Oh iya, apik berarti gitu ya. Perubahan yang bagus. Nah, saya berharap semangat ini akan terus berkobar. Bukan hanya semangat untuk membangun atau semangat untuk memperbaiki gedung, tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara juga semangat untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Mari ajak teman-teman, ajak jemaat yang dulu mungkin masih tertidur. Saya tidak mengatakan undur ya, tapi mungkin saat ini masih tidur. Bangunkan dia, ajak di tempat ini. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan
5 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus, dikorbankan menjadi tebusan dosa bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, ayo neng gereja, ora sah isin iki Paskah to, walaupun jadi orang Kristen napas ya, Natal dan Paskah begitu ya. Jadi 1 tahun hanya datang berapa kali? Ya. Ini kesempatan, ayo datang. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memulai lagi. Kita harus mengobarkan semangat. Gereja ini dulu didirikan itu dari misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, semangat ini harus kita pegang terus dan terus dikobarkan. Mereka berdoa, mereka menjangkau. Kami kemarin sehabis kerja kelompok untuk pembangunan, bukan pembangunan ya, apa itu? Apa Mbak Esther? Kas ya, kas gereja seperti itu. Seharusnya 1 jam sudah cukup, tapi karena asik untuk mengobrol, memikirkan bagaimana gereja ini harus bertumbuh, berkembang, memikirkan penjangkauan bagaimana, akhirnya dimulai jam 2:30, pulang 6:30. Wah, luar biasa. Saya berharap semangat ini akan terus, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jadikan rumah ini sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Hari Jumat kemarin sudah di-launching untuk ibadah pertama KPW yang ada di gereja. Dan selanjutnya terserah bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk, aku bagian mana ya rumahku di sini. Oh, berarti aku ikut KPW ini. Aku ikut KPW itu. Aku ikut KPW ini. Jadikan rumah Tuhan ini sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Di situ. Dalam menjelang kematiannya Tuhan Yesus saat itu, di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13 disampaikan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dalam kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah ini menjelang hari Paskah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu sesungguhnya hal yang sama untuk kedua kalinya. Jika yang pertama ketika Tuhan datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah juga, orang Yahudi seperti biasanya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan yang kedua ini dilakukan menjelang kematian Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dielu-elukan menjadi raja.
Diceritakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, di mana itu sesungguhnya diperuntukkan bagi orang-orang yang beribadah. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, yang mau beribadah menyembah Allah Yahweh. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Apa yang salah di sini? Kenapa Tuhan memporak-porandakan itu? Apa yang salah? Apakah berdagang itu salah? Apakah berjual beli itu salah? Apa yang salah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang layak, walaupun halal dan terpuji, dapat menjadi hal yang menajiskan tempat kudus dan melanggar kekudusan bila dilakukan di tempat dan waktu yang tidak sesuai. Mereka sesungguhnya ini, apa yang mereka lakukan dalam berjual beli itu sesungguhnya ingin menolong. Ingin menolong orang-orang Yahudi yang saat itu ingin korban. Makanya ada korban, ada yang jual beli dengan, ada yang berjualan kambing, ada yang berjualan sapi. Untuk apa? Karena pada saat itu kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, orang yang berdosa, dia mengaku dosanya harus ditebus. Dengan apa? Dengan kambing, dengan domba, atau dengan apapun untuk dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Apakah salah menyediakan, mempermudah orang untuk beribadah? Tidak salah. Uang persembahan yang diberikan ke gereja dengan di luar itu juga berbeda. Makanya ada penukar uang di situ. Apakah salah mempermudah untuk menukarkan uang? Tidak ada yang salah sesungguhnya. Tetapi yang salah adalah bagaimana dia melakukan semuanya itu untuk kepentingan pribadi, sehingga dia menaikkan itu semua. Yang seharusnya dia bisa beribadah, melayani Tuhan, tetapi sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan pekerjaannya sendiri, yaitu berjual beli. Loh, Pak, nek aku tidak jualan bagaimana nanti? Loh, kalau kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku nanti makan apa? Berarti saudara itu imannya cuma segitu. Saudara takut, berarti saudara tidak punya Allah. Karena takut saudara tidak dicukupi kebutuhannya. Takut nanti kalau aku tidak begini bagaimana? Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masalahnya di situ. Yang kedua, masalahnya apa? Karena orang itu harus berkorban, lalu dia membeli yang seharusnya seharga 100.000 misalnya, tetapi karena kesempatan dia datang sudah jauh-jauh. Kalau datangnya misalnya Bapak Ibu Saudara datang bergereja dari mana ya? Sini paling jauh di mana? Mana ya yang paling jauh? Misalnya di ujung sana, tempatnya Bu Arti gitu ya. Wah, ora ono sepeda motor, ora ono sepeda. Misalnya masih jalan harus ke gereja. Lalu dia harus mungkin dosanya wis akeh. Misalnya lho Bu ya, misalnya dosanya sudah banyak sehingga harus menebus dosa nih pakai apa? Pakai kambing. Luweret kambing kok kono tekan kene pirang jam kira-kira. Hah? Urung kok nek kambinge
nakal. Wah, brek rono, brek rene. Wah, jadi kewangelan. Wah. Ya. Wah, susah. Ya sudah, bawa uang saja. Wah, lalu Bu Arti datang ke gereja. Wah, di sini ada tuh yang seharusnya bisa membeli 100, harganya dinaikkan, kesempatan 500. Wah, harus memilih dia di situ. Itu yang kedua, mencari kesempatan. Yang ketiga yang salah apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan berjalannya waktu karena banyak kesempatan untuk mencari keuntungan itu, sehingga yang rumah doa yang semula mungkin hanya di depan pintu gerbang itu yang jualan, wah ternyata hasilnya menguntungkan banyak. Yang jualan akhirnya sampai di sini. Orang-orang yang mau bergereja akhirnya tidak nyaman, tidak tentram. Ini loh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan masalah jualannya, bukan masalah berdagangnya, tetapi bagaimana orang-orang itu menggunakan kesempatan itu, menggunakan tempat yang seharusnya untuk mereka datang berdoa, memohon kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi digunakan untuk berjual beli. Masalahnya di situ. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara mungkin saat ini tidak terjadi seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci. Nah, mari kita teliti hidup kita. Tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus itu, adakah penyelewengan di dalam hati kita? Kita duduk diam berdoa di gereja, tetapi ternyata hatinya tidak ada di situ. Yang seharusnya kita bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan mau. Kenapa? Tidak fokus. Hatinya tidak di situ. Ini masalah. Sehingga Tuhan akan menjungkir balikkan semuanya itu, mengosak ngasih semuanya itu. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan 2 tahun yang lalu pun kita sudah di seperti itu, ya kan? Dengan COVID-19, Tuhan sesungguhnya menyucikan hati kita masing-masing loh. Sing biasanya orang tenanan akhirnya keweden. Sapa sing rawat mati? Ayo, siapa yang tidak takut mati? Pak Roni tidak takut mati ya Pak ya? Bener ya? Bener ya? Siap kehilangan? Iya, enggak ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 tahun kita beribadah saja sulit. Tetapi di situ sesungguhnya dengan COVID itu kita itu disaring loh Bapak Ibu, disaring loh kesungguhan hati kita, kesungguhan hati kita. Bener nggak kita datang sekarang? Yuk ibadah di rumah. Saudara ibadah di rumah benar-benar ibadah enggak? Saya tanya, ketika ibadah online itu loh, saudara beribadah enggak? Halo? Ibadah enggak? Ketika ibadah online itu loh, ibadah ya? HP-nya di sini. Wah, Pak Pendeta, mari kita berdoa. Wah, sebentar. Bener apa enggak? Hah? Belum lagi pas ibadah, wah, pendetanya gembrobios nek khotbah tenanan, jemaate karo gimana? Hah? Karo layah-layah begitu, bener toh?
kesungguhan hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Wah, kesempatan ibadah online nang gereja aku nek ibadah dadak ngeri persembahan online. Memberi persembahan? Iya, yang hanya beberapa ya yang ya. Persembahan? Wah. Iya apa tidak? Pondok rumune iya, dia bingung aku. Ya toh? Wah. Kesempatan, Pak. Ngopo? Wong aku ibadah yo. Wah. Sesungguhnya kita diuji di situ kasih dalam Tuhan. Nah, saat ini pun akhirnya apa? Lama-lama diuji. Pertama-tama mungkin wah bener-bener ketakutan, tenanan, dungo. Ini lama-lama jadi ndablek. Dalane gereja lali. Ya toh? Besok Mbak Esther dikasih tuh di Sherlock gerejanya. Ya? Alamat gerejanya di Sherlock supaya nanti jemaat yang sudah lama tertidur tangi-tangi, oh yuk gerejanya lali. Nah, jadi iso bangun langsung datang ke gereja, ngerti jalannya, ya? Gitu. Ini apa yang dikasih dalam Tuhan. Kita diuji, disucikan sesungguhnya. Hati kita, rohani kita di lockdown. Seharusnya kita berpuasa, bisa bersungguh-sungguh, tapi dengannya di lockdown. Tahu lockdown artinya apa? Lockdown itu artinya apa? Delok-delok koyok gendon. Tahu gendon enggak? Gendon itu ulet yang ada yang makan di tumbuhan yang di bawah itu. Dia gemuk. Terus kalau dipegang itu cuma gingkap. Elah, begitu dong. Karena apa? Ya saking sudah menikmati kenyamanan tadi. Bagaimana tidak nyaman? Hidup wis dijamin pemerintah memberikan subsidi, urung kok nek gereja ini ngekei sosial. Wah, enak ndak kerja ya. Sudah dari rumah semuanya. Wah, delok-delok kayak apa mau? Nih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai nanti Tuhan marah lagi. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembalikan fungsi kita. Fungsi baik Allah ini jadikan sebagai rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa. Dengan berakhirnya pandemi ini, kita juga menggunakan tubuh kita untuk baik Allah. Saya mengajak seluruh jemaat, seluruh umat di sini. Dunia sedang bergoncang, ekonomi sedang bergoncang. Butuh doa saudara. Butuh saudara bertekun dalam doa, mendoakan para pemimpin-pemimpin ini. Gereja sedang bergumul, butuh doa saudara. Gereja bergumul untuk bertumbuh, berkembang. Bagaimana harus memikirkannya? Alah, itulah pikirannya kok lah ya wis diurus karo Pak Pendeta. Jangan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lah nek kabeh diurusi pendeta, lah kok terus piye? Piye Pak? Blenger ya? Blenger. Keluarga mikir ya. Jangan. Butuh saudara, butuh tangan saudara untuk bersatu, mendoakan keluarga kita. Butuh saudara,
doa saudara. Teman-teman kita yang saat ini tidak bekerja butuh doa saudara. Uluran yang bergumul butuh saudara. Berdoa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jikalau saat ini sudah endemi, berarti pandemi sudah berakhir. Tetapi saudara menggunakan kebebasan ini bukan untuk bersekutu kembali dengan teman-teman, tetapi malah saudara menggunakan untuk kebebasan yang kebablasan. Hati-hati, hati-hati. Endemi, ya, yang sesungguhnya bagaimana kita bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, menyatukan hati bersama-sama. Ini, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungkan kebenaran firman pagi ini. Apakah kita sudah memfungsikan baik Allah dengan benar, tubuh kita dengan benar, menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bagi gereja, bagi keluarga? Atau kita menggunakan rumah doa kita sebagai praktek penyelewengan, sarang penyamuk? Hati-hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diingatkan, jangan sampai kita ditunggang balikan seperti 2 tahun yang lalu. Biarlah 2 tahun yang lalu itu menjadi mengingatkan kita untuk saling menyadari, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena itu menyakitkan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara pernah sakit COVID, itu menyakitkan. Benar, sakit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sakit. Mungkin COVID aku belum pernah, aku mungkin sudah, tapi tidak separah itu. Iya, yang belum separah tidak apa-apa. Tapi yang parah sakit Bapak Ibu. Mau bernafas saja susah. Mau bernafas saja susah. Belum kalau sudah sembuh, itu dalam pemulihannya ijik linglung. Sudah pulang dari rumah sakit, pulang ke rumah ini loh, saya bingung mah ingin di bayang. Apakah kita mau seperti itu lagi? Supaya kita bersucikan lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Jadikan satu rumah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresponi kebenaran ini. Jika 5 hari lagi kita akan merayakan, mengingat akan kasih Tuhan, kematiannya yang sudah menebus dosa kita. Dan sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima semuanya. Namun Tuhan melayakkan kita. Tuhan mengasihi kita. Jadikan aku rumah doa Tuhan.
Ibu Saudara untuk berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, memperbaiki komitmen kita. Jikalau saat ini kita belum menjadi rumah doa, mungkin saat ini kita belum menjadikan baik Tuhan dalam diri kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan dengan perut kita. Namun saat ini kebenaran firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadikan rumah doa bagi segala bangsa. Mari kan fungsikan kembali hidup kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Gereja membutuhkan doa saudara. Bangsa negara membutuhkan doa saudara. Keluarga saudara membutuhkan doa saudara. Jemaat membutuhkan doa saudara. Kami membutuhkan doa-Mu. Jadikan rumah doa bagi segala bangsa. Menjelang kami memperingati akan kematian Tuhan Yesus sebagai manusia sejati yang menebus dosa kami. Saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk menyucikan hidup kami, meluruskan motivasi kami. Jadikan kami, tubuh kami sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami masih memfungsikan tubuh kami dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menggunakan tubuh kami sebagai sarang penyamun. Kami menggunakan tubuh kami untuk keinginan pribadi kami, memuaskan nafsu kami. Namun hari ini Tuhan, Kau boleh mengingatkan kami untuk mengembalikan fungsi daripada baik Allah di dalam diri kami bagi gereja ini, supaya kami menjadi pendoa-pendoa, rumah doa bagi segala bangsa. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memberi kemampuan bagi diri kami untuk menjadi pendoa-pendoa bagi segala bangsa, bagi gereja ini, bagi bangsa ini Tuhan, bagi jemaat Tuhan saat ini.
kerjakan di dalam diri kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu saat ini Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, perbarui hidup kami, perbarui komitmen kami, perbarui motivasi kami, sehingga gereja ini akan mengalami pertumbuhan, gereja ini akan mengalami perkembangan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau memberkati kami semua, Kau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mantraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga dengan kuasa darah Kristus ini, ketika kami memfungsikan tubuh kami tidak benar, maka Tuhan akan mengingatkan diri kami kembali untuk selaras dengan tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau kembali kami ke rumah masing-masing. Pimpin sertai kami, tolong kami dan antar kepulangan kami sampai di rumah dalam keadaan sehat selamat, tidak kekurangan apapun. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Kami serahkan persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus kami, pembangunan sosial, kami serahkan di dalam tangan kasih. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami kembalikan ini, supaya ini menjadi berkat, menjadi sesuatu yang Tuhan gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini melalui gereja ini. Kau memberkati anak-anak Tuhan yang sudah rela melayani dalam hal ini. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunan, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payahmu, diberkatilah engkau di dalam ladang-ladangmu, ternak-ternakmu. Satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kalian, jadikan tubuh kalian sebagai rumah doa bagi segala bangsa, maka Tuhan akan memberkati engkau. Sekiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, untuk tanggal 15 nanti hari Jumat, ibadah Abu akan dilaksanakan 1 kali jam 6 pagi. Demikian pengumuman yang saya perlu ingatkan kembali. Kita akan bersama-sama meninggalkan tempat, dimulai dari gedung depan. Mari silakan.
Udah. Ini masih online loh.